Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi. Ya, hari ini saya akan melakukan observasi dulu ya terkait dengan nanti Bu Novi akan mengajar di kelas 12 F1 ya. Oke, semoga dengan adanya observasi ini biar Bu Novi nanti lebih matang lagi ketika melakukan mengajar di kelas 12 F1 yang nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian nanti saya akan mengobservasi kelasnya Bu Novi, pembelajaran fisika, kemudian nanti setelah observasi kita ketemu lagi untuk temu akhir, yaitu untuk pasca observasinya, gitu ya Bu? Oke. Tujuan pembelajaran nanti apa yang akan Ibu terapkan? Oke, tujuannya itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Nah, sebelum untuk mengetahui gaya magnetnya, kita harus tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi jari-jari lintasan sebuah gaya. Jadi yang utamanya ini ya, mengetahui gaya magnet. Nah, faktor-faktornya apa saja? Oke, berarti dalam waktu nanti selama berapa JP ini Bu? 2 JP. Selama 2 JP, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet itu ya. Nah, kira-kira dengan tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang Bu Novi capai untuk peserta didik seperti apa? Oke, mungkin di sini saya menekankannya siswa lebih berpikir kritis ya, karena di sini anak-anak itu mencoba langsung walaupun dengan simulasi sehingga mereka bisa menemukan sendiri kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Oke, berarti selain berpikir kritis ada lagi Bu? Mungkin juga bisa berkreasi sih ya, karena di sini untuk data percobaannya itu anak-anak saya bebaskan terserah angkanya mau seberapa, dan nantinya juga akan menghasilkan sebuah gaya magnet yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Oh, berarti ini angka-angkanya itu nanti yang untuk diujikan itu mereka bebas Iya, bebas. Tapi nggak bikin sendiri ya. Kemudian untuk mencapai area pengembangan tadi yang beasiswa berpikir kritis sama kreasi, kemudian strategi apa yang Bu Novi siapkan untuk mencapai tujuan tersebut tadi dan area pengembangan tersebut? Ya, untuk strateginya di sini saya menggunakan model discovery ya. Discovery karena di sini anak menemukan sendiri dari permasalahannya, nanti anak menemukan sendiri untuk selain itu saya juga menggunakan media bantu ya. Media itu menggunakan simulasi physics. Nah, di sini fisika itu terkadang jika nggak ada alatnya, kita menggunakan aplikasi yang bisa melihat seperti ini ternyata gerakan magnetnya. Lalu juga tadi ada menggunakan simulasi PET juga tadi ada. Kemudian berarti dengan model discovery learning ya, itu kan nanti ada sintak-sintaknya gitu ya Bu, yang endingnya adalah siswa melakukan pembuktian sendiri ya. Oke. Terus kemudian selain strategi ini ada strategi lain, misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi konten atau proses. Di sini berarti saya menggunakannya diferensiasi proses ya. Dalam prosesnya itu anak berbeda-beda dalam menentukan angka-angkanya. Di sini saya hanya menentukan berarti besaran nyata saja. Berarti nanti Bu Novi fokusnya itu menggunakan strategi diferensiasi proses ya. Karena Bu Novi akan memberikan mengelompok, nanti anak dikelompokkan, kemudian diberikan LKPD juga. Ada LKPD, kemudian nanti di situ prosesnya karena ini tadi ya, mereka menentukan sendiri ya angkanya besarnya. Oke, baik. Nanti jam berapa Bu? Jam ke-3-4. Oh, jam ke-3-4 di kelas 12 F1. Oke, nanti saya izin ikut mengobservasi kelasnya Bu Novi ya, sebagai pembelajaran untuk saya juga ke depannya. Nanti setelah observasi kita ketemu lagi untuk merefleksikan terkait dengan pasca observasinya. Oke, sukses Ibu untuk observasinya nanti. Terima kasih. Boleh kembali.
balik. Oke. Ya, gimana semuanya? Oke, nah di sini Ibu masuk sebuah baru ya. Dan sebelum belajar, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu Mas Ifas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum belajar itu biasa cek dulu kebersihannya. Coba kalian ada nggak sampah plastik sampah. Kemarin kita hari ini masuk ke sebuah baru yaitu tentang magnet. Pernah lihat magnet? Magnet apa sih pernah kalian lihat? Sekarang tanggal berapa? 15. Sampai 15 pernah melihat magnet bentuknya apa? Dan Dewi? Oh, yang bulat. Oke. Bentuk-bentuk magnet ada yang bulat. Oke. Absen berapa lagi ya? 16. Ika? Yang panjang. Oke. Si Ika siapa? Ikhlas. Oke, ini ya yang digambar ya. Oke, ada magnet bentuk U. Lalu apa lagi? 18. Habisnya Ika siapa? Ikhlas apa? Nah, kan? Apa lagi kan? Apa? Yang kayak Yang kayak chair. Enggak, enggak. Satu lagi. kayak dona Yang kayak jarum sih kenapa? yang kayak dona kayak magnet. Yang kayak kompas. Iya. Oke, ya. Yang bentuk magnet. Pas SMP pernah belajar magnet? Pernah. Pernah paling cuma melihat apa ya? Yang bisa ditarik ya. Misalkan kalian mendekatkan magnet ke besi, ketarik apa enggak kira-kira? Tarik ke kayu? Enggak. Contoh bahan-bahan yang bisa ditarik sama magnet sama yang tidak. Nah, ini kan buat dulu ya. Oke, di sini ada magnet. Ini magnet batang ya, magnet batang. Nah, ternyata di magnet itu dia punya apa? Punya apa? Oke, kutub utara dan selatan. Ini mana itu? A ya. Oke. Oke, benar ya? Dalam bahasa Inggris apa? North and South. Pintar ya? Oke, North and South. Biasanya singkatnya N dan S. Oke. Nah, pada Ibu bisa ya. Nah, area di sekitar apa yang dimaksud dengan medan magnet? Berarti apa? Misalkan Ibu punya magnet batang. Nah, misalkan ada besi di sekitar sini. Nah, ketarik apa enggak? Tarik. Ibu punya besi. Nah, di sini. Bisa enggak ketarik? Enggak. Oke, bergantung ya. Ya. Saat benda semakin jauh dari magnet, maka kekuatan magnet akan lemah. Iya. Lemah boleh, mengecil boleh, berkurang boleh. Jadi di sini saat ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dalam radius tertentu, ada yang bisa ditarik, ada yang tidak bisa ditarik. Nah, area di sini
dia akan tolak menolak. Kalau dia sejenis, dia akan tolak menolak juga. Di sini dia menerima, panahnya di sini ya. Nah, masuk, ini juga dia. Nah, kan dia juga akan tolak menolak. Kalau yang berbeda, nah, dia baru ya tarik ke sini Pak. Nah, dari magnet ini nanti kita hubungkan dengan bab sebelumnya. Babnya apa ya, tentang apa? Tentang listrik. Nah, tentang listrik statis. Nah, kita hubungkan dengan magnet kalau didekatkan ke muatan yang ada listriknya itu bagaimana? Di sini ada yang punya motor listrik? Ya, Mas Guru ini Mas 11 ya? Punya motor listrik. Nah, ini tadi minggu lalu udah ada medan listrik. Listrik dulu yang ada muatan gitu ya, muatan positif, muatan negatif. Nah, bab selanjutnya adalah tentang magnetnya. Kita gabung. Kalau magnet itu melewati muatan listrik, nah itu bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah tolak menolak atau tarik menarik? Besok kita misalnya mau praktek yang live, kita membuat motor listrik. Apa kebalikannya muternya? Kebalikannya ya. Nah, sama kayak apa sekalian? Tadi misalkan nyoba menghitung voltase baterai. Saat yang merah dihubungkan dengan positif, yang hitam negatif, misalkan ketemu 9 volt. Saat dibalik jadinya min 9. Nah, kalau di medan magnetik, saat diubah kabelnya, maka dia akan berlawanan arah dari yang pertama. Nah, kita mau ngapain hari ini? Kita mau ngapain? Nah, kita membuktikan kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan di sini dia berputar. Kira-kira apa yang menyebabkan berputar? Buka buku dulu halaman ya. Iya, 47.
Kalau itu gimana? P-nya ke sini, F-nya ke sana kanan, P-nya itu masuk ke bidang, masuk ke sini. Berarti arah B-nya kemana ini? Kanan. Ya, kelompokkan dulu. Kita membahas gaya-gaya medan pada muatan listrik. Masih ingat? Ya. Yang praktek kelas 3 ya, magnet. Kira-kira apa sih faktornya? Apakah cuma Becky Veto atau ada yang lainnya? Itu ya. Nah, kita di sini bukan menggunakan pet ya, kita menggunakannya OV6. Nah, kita pakai yang energi dan magnet yang ketujuh. Jadi fisika itu kalau misalnya kita nggak punya alatnya, jadi kita memang menggunakannya simulasinya ya. Simulasi dari kita bisa melihat. Karena memang tidak bisa oleh mata simulasi kita. Jadi ya, kita punya dua tujuan. Yang pertama kita melihat bagaimana sih bentuk gaya magnet pada muatan listrik atau pada medan magnet. Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuknya. Kalau kita nggak bisa melihat ya, melihat tadi besi ditarik oleh magnet. Seperti apa bentuknya kan nggak bisa melihat gayanya. Kita melihat bentuknya seperti apa. Lalu kita akan menentukan faktor
pagi Bu Novi. Oke, selamat pagi Bu Ulfa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini tujuan kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan untuk merefleksikan ya terkait dengan kemarin saya sudah mengobservasi kelasnya Bu Novi ya hari Selasa ya kemarin. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sama Bu Novi gitu ya. Yang pertama, gimana perasaannya Bu Novi setelah melakukan observasi dengan saya? Perasaannya yang pasti ya senang, Nah, di sini anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, terutama saat mereka praktek menggunakan simulasi. Walaupun di sini menggunakan simulasi ya, belum bisa praktek yang langsung, tapi anak-anak udah lumayan semangat dalam prakteknya. Lalu lega juga karena tercapai Tujuan pembelajarannya. pembelajaran. Oke, jadi perasaannya senang dan lega ya, karena kemarin tujuan pembelajarannya itu ini ya Bu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet ya. Oke, kemudian kira-kira dari kemarin waktu Bu Novi ngajar di kelas 12 F1 ada hambatan tidak? Hambatannya waktu itu kan jam ke-3-4 ya Bu, itu kan kepotong jam istirahat. Nah, jadi setelah jam istirahat itu anak-anak ada yang terlambat masuk atau masih makan saat udah bel jam keempat. Jadi mungkin ada sedikit 5 menit sampai 10 menit lah. Di situ ada pengurangan waktu karena mengkondisikan anak lagi untuk pembelajaran. Oke, begitu. Selain itu ada hambatan yang lain mungkin? Mungkin itu Bu, karena di sini kan saat KBM itu pembelajaran itu ada 6 variabel yang diuji. Jadi lumayan banyak ya. Biasanya kalau saya praktek, kalau mau menggunakan simulasi itu paling saya ambil yang persamaan yang hanya 4 variabel atau 3, jadi nggak terlalu lama simulasinya. Tapi niat 6 harus selesai 1-2 jam pelajaran, ya mau nggak mau harus dipersingkat. Dan pengolahan datanya pun juga mungkin nggak begitu banyak, ada 5 data setiap percoba. Oke, berarti kemarin itu hambatannya pertama karena kepotong jam istirahat ya, manajemen waktunya sehingga berkurang ya. Kemudian yang kedua adalah variabelnya ya, yang berarti yang di LKPD itu ya. LKPD-nya itu. Oke. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya di kelasnya Bu Novi kemarin ya. Oke, untuk kelasnya Bu Novi kemarin dengan tujuan pembelajaran mengetahui faktor yang mempengaruhi gaya magnet, menurut saya sudah tercapai karena anak-anak juga di ending bisa menyimpulkan ya faktor-faktornya, dan kemarin menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Bu Novi sudah menggunakan sintaks secara urut, mulai dari memberikan stimulus, kemudian anak dikelompokkan dan nanti anak mempresentasikan, kemudian di akhir memberikan kesimpulan bersama anak. Kemudian kemarin saya lihat juga menggunakan aplikasi ya, fisik ya kemarin ya dengan media bantu. Kemudian Bu Novi juga sudah menggunakan diferensiasi proses ya, strategi ya, karena kemarin saya melihat LKPD yang dikerjakan anak itu berbeda-beda ya. Kemudian mungkin juga itu Bu produknya. Oh iya, kan bentuk diagramnya beda-beda. Bentuk diagram. Jadi kemarin area pengembangan yang hendak dicapai kan siswa lebih berpikir kritis ya, berkreasi, dan saya juga melihat di situ siswa bisa berkolaborasi juga ya. Terus kemarin juga ada kesadaran diri juga dari siswa, karena di awal Bu Novi sudah mengkondisikan kelas agar nyaman untuk belajar dengan untuk membersihkan kelas terlebih dahulu gitu kan. Terus di awal juga memberikan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik yang bisa membuat siswa itu jadi lebih tertarik ingin mengetahui pembelajaran hari itu. Kemudian memberikan ini ya kemarin seperti game ya, asesmen awal. Asesmen awalnya menggunakan berbasis game, tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian juga kemarin siswa ditanya ya tentang magnet yang pernah mereka temui. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin, Bu Novi belum melakukan refleksi ya. Belum. Iya. Kenapa itu ya Bu? Ya itu karena waktunya, jadi setelah anak-anak
praktek simulasi itu ya, lalu kan presentasi, akhirnya ambil 2 kelompok biar bisa membandingkan diagramnya hasilnya sama datanya. Nah ternyata karena waktunya kurang, jadi saya tuh hanya menyampaikan penguatan kesimpulannya sama langsung ditutup. Nah, itu belum refleksi karena itu juga udah agak jorok jam berikutnya ya kalau nggak salah. Nah, karena tadi sudah mengetahui hambatannya, penyebabnya, kira-kira gimana untuk cara mengatasi hambatan tersebut atau strategi mengajar ke depannya? Mungkin dalam perencanaan dulu ya Bu, perencanaannya mungkin dalam membuat modul ajar itu lebih terperinci dalam artian misalkan pas praktek ini ternyata ada 6 variabel yang diamati, kita mungkin bisa memangkas di bagian pembuka ya Bu, pas persepsi atau simulasinya itu yang pas misalkan kita menggunakan discovery learning ya, mungkin pas simulasinya diperpendek mungkin, jadi dibanyakin waktu saat praktikumnya karena kita menggunakan 6 variabel misalkan kalau kita menggunakan 6 variabel. Lalu saat presentasi mungkin juga tidak semua kelompok untuk presentasi. Oke gitu ya. Kemudian selain tadi mungkin ada strategi lain yang ingin Bu Novi terapkan, mungkin akan menggunakan diferensiasi yang lain atau model pembelajaran yang lain. Mungkin bisa bertukar pikiran lah ya dengan teman sejawat ya. Saya ada 2 guru fisika, jadi kita bisa sharing kira-kira saat pembelajaran ini misalnya kita mau pakai simulasi atau praktek langsung lebih efektif yang mana gitu ya, lalu bisa juga nanti kita misalkan saya juga mengikuti diklat-diklat gitu ya Bu, diklat-diklat online atau mungkin yang dari sekolah yang berbagai praktik juga diterapkan dalam pembelajaran. Oke, berarti akan ini ya lebih mengikuti diklat lagi tentang strategi pembelajaran yang lain, terus kemudian berbagi dengan rekan sejawat ya. Selain dengan teman sejawat, mungkin ada pihak lain yang bisa membantu Bu Novi untuk mengembangkan tadi. Mungkin dengan itu ya Bu, Kombel, kita juga aktif Kombelnya di Kutasari, nah bisa juga sharing di situ. Berarti itu ya nanti sharing dengan Kombel berarti dari pihak sekolah ya, tim Kombel dan kepala sekolah ya di sini ya. Oke. Kira-kira kapan mau mulai untuk mengembangkan? Kapan ya? Berarti ini bulan Oktober ya, pertengahan ya, kita menerapkannya di Oktober akhir atau mungkin November sebelum PAS dimulai. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Itu tadi kegiatan pasca observasi dari saya. Semoga nanti ke depan kita berdua bisa lebih baik lagi karena saya tadi juga belajar dari kelasnya Bu Novi dan kita berdua saling sama-sama merefleksi gitu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.